Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Yuli. Dan ini teman-teman hasil panen yang waktu itu. Dan saya olah menjadi capcay ala-ala. Alhamdulillah. Jadi hidangan keluarga yang sederhana. Dan sampah-sampahnya saya mau kasih lihat ya teman-teman. Dan ini adalah sampah organik saya yang saya kumpulkan hari ini. Jadi setiap hari saya selalu berusaha untuk menabung atau mencicil kompos-kompos saya. Kemudian setiap sore saya tabung di loteng di bagian atas. Nanti sekalian saya mau ajak teman-teman semua tabung komposter dan memindah tanam sayuran-sayuran yang udah saya siapkan media tanamnya. Yuk lanjut lagi. Nah, ini media yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Ini medianya cuman saya pakai sekam bekas tanam, kemudian pupuk kandang, lalu tanah untuk media tanam. Jadi ini pakai tanah bekas, kemudian saya tambahin lagi sekam sedikit, lalu yang utama lagi saya tambahkan pupuk kandang ya teman-teman. Ini saya mau pindah tanam caisim hari ini. Sore hari ini saya mau pindah-pindah dulu. Mudahan kelihatan ya teman-teman. Mudahan kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lubangin aja. Karena caisim saya mau tanam di sini 4 aja teman-teman. 4 aja. Biar apa ya? Karena tempatnya nggak ada. Kalau yang satunya lagi itu saya mau mau saya tambah, tunggu datang pot saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini caranya dicabut begini teman-teman. Nah kan kalau sudah satu dompol begini, lalu baru kita pisah pelan-pelan aja. Nah jangan lupa ini daun yang ini kita potek. Kita potek dulu ya. Yuk kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit ditekan ya teman-teman. Oh ini ada 3. Jangan lupa untuk memotek daun yang pecah daun pertama itu ya teman-teman. Kenapa harus dipotek? Biar nanti sawinya cepat gede caisimnya ya. Saya jeda dulu ya. Nah ini teman-teman setelah saya pindah tanam ya, tapi nggak semua. Kenapa nggak semua? Karena masih ada sisa lagi. Karena saya nggak mau terlalu berdempetan. Jadi saya nggak mau terlalu berdempetan sayuran-sayuran ini biar mereka tumbuh sehat ya. Harapan saya bisa tumbuh sehat dan mereka nggak terlalu berebut nutrisi ya teman-teman. Karena kasihan juga ya kalau terlalu berebut nutrisi, sementara kita sebagai manusia aja sumpek ya kalau terlalu empet-empetan gitu ya kan. Oke, ini sudah saya pindah. Nanti sebagian menyusul kalau sudah ada potnya lagi. Yuk kita lanjut lagi di
kebun imut saya di bagian atas, yaitu di loteng ya tepatnya. Saya mau biasa kegiatan saya setiap sore yaitu menabung sampah atau menyicil sampah untuk dijadikan kompos. Jadi nanti sampah tersebut, sampah organik tersebut akan saya masukkan di dalam komposter. Yuk ikutin saya terus. Alhamdulillah akhirnya sampai di atas ya teman-teman. Dan ini sampah organik saya. Kalau yang nasi ini udah 2 hari. Saya biasanya kalau untuk nasi saya memang sengaja saya pengen tumbuhkan jamur-jamur dulu, baru saya olah menjadi komposter ya teman-teman. Karena jamur-jamur tersebut dapat mempercepat dalam proses penghancuran sampah-sampah organik ini ya teman-teman. Yuk kita bongkar dulu. Sebenarnya ini saya kasih lihat dulu ya. Sebenarnya kompos ini sudah siap untuk dipanen. Nih ditandai dengan banyak tumbuh-tumbuh entah apa ini, benih-benih. Ini kayaknya cabai. Dan mereka berarti tandanya bisa untuk langsung dipanen. Cuman sekarang saya lagi atau males. Malesnya lagi timbul, tapi saya nggak pernah males untuk menanam sampah-sampah saya. Jadi ini saya mau diamkan aja dulu, nanti lain waktu mau saya panen semuanya, baru saya buat penambahan untuk nutrisi tanaman saya. Ini saya tutup aja dulu biar aman. Biasanya nanti saya tunggu, oh ya saya lupa, biasanya saya tunggu nih. Teman-teman bisa lihat ada yang gerak-gerak di sini. Tuh. Nih mikroba yang bergerak-gerak. Para pekerja saya masih ada yang hidup di sini. Biasanya mereka kalau sudah benar-benar kenyang dan sampah-sampah ini benar-benar siap diproses, biasanya mereka nggak ada gitu teman-teman. Oke, saya tutup kembali. Tapi ini juga bisa sudah untuk dibuat media tanam. Karena mau simpan kompos atau sampah organik saya di ember yang ini nih. Oke, abaikan semut-semut ini, mereka juga pekerja. Mereka akan hilang sendiri teman-teman kalau makanan ini sudah benar-benar nggak ada gitu. Jadi semut-semut itu bakalan hilang. Nih penampakannya gelap ya karena warnanya hitam. Alhamdulillah nih sebenarnya sudah juga siap untuk dipanen, tapi saya nggak mau panen dulu. Saya mau keluarkan sebagian dari kompos ini, dan nanti sebagiannya mau saya timbun untuk sampah-sampah yang di sampah organik yang ada di plastik ini ya. Sebentar teman-teman, saya jeda dulu karena kalau ngerjain pakai tangan satu susah ya teman-teman. Saya jeda dulu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya kasih center. Dan di bagian dalam sini masih basah ya, masih basah dan ada maggot. Ini saya kasih lihat. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan antara maggot dan belatung ya. Jadi ini saya bongkar. Kalau saya sudah terbiasa teman-teman, karena sudah lama banget menghadapin sampah-sampah ini. Nah di ujung itu teman-teman bisa lihat tuh ada yang gerak-gerak. Nah kalau maggot nih, ini namanya maggot, mereka bentuknya lebih gede dibandingkan belatung. Maaf ya kalau agak jijik teman-teman ya, karena ini memang kita harus tahu dan nggak boleh jijik kalau sudah menghadapi sampah-sampah ini. Nah ini kebetulan saya ada ini biji mangga masih belum hancur, itu biasanya saya letakkan di sini teman-teman. Mereka biar berteman dengan maggot-maggot ini. Nah gitu aja. Tuh, jadi kalau teman-teman menghadapi seperti ini, gak usah takut. Nanti tinggal ditimbun sampah, kemudian di bagian atas kita kasih sekam atau sampah apa ya, sampah karbon yang diletakkan di bagian atas sebelah sini. Jadi teman-teman gak akan geli lagi untuk menghadapi mereka begitu. Oke, setelahnya saya akan masukkan sampahnya ya. Sekarang kita mulai untuk menyusun ya teman-teman. Dan ini saya karena tangan satu, biasanya saya sampah-sampah ini saya campur dengan tanah
Tapi karena saya memiliki nasi yang sudah basi, nah saya gebrukkan aja sampah ini, lalu saya masukkan nih nasi yang sudah berbau kayak tape ini. Tapi ya beginilah teman-teman kegiatan saya setiap sore, karena saya selalu mengusahakan sampah-sampah saya itu nggak sampai bermalam gitu ya teman-teman. Saya usahakan kadang tuh sampai malam hari pun saya rela membuang sampah ini, jadi sampah-sampah organik ini di dalam komposter saya teman-teman. Dalam komposter ini mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang karena tangannya yang megang cuma satu teman-teman. Nah, sudah saya gini aja ya. Kalau sudah ada nasi, saya nggak perlu campur dengan tanah sampahnya, tapi cukup tanah yang ini saya gebrukkan di atasnya tuh, yang tadi saya ambil sedikit. Nah tuh sudah gini aja teman-teman, tuh saya gebrukkan lagi di sini, jadi nggak ada yang terbuang. Nih kita gebrukkan lagi tuh. Nah, saya kurangin tadi saya pendam lagi karena komposter ini belum siap untuk dipanen karena ditandai dari maggot yang di dalam tadi yang masih mereka bekerja keras untuk menghancurkan semua sampah-sampah yang saya masukkan di dalam komposter ini. Ya begitulah teman-teman kegiatan saya setiap hari, setiap sore saya usahakan untuk menabung sampah-sampah saya. Dimana saya waktu luang saya usahakan untuk berusaha untuk menabung sampah-sampah ini. Kenapa nggak mau sampai bermalam? Saya takut ada bau teman-teman. Rumah tempat tinggal saya itu benar-benar berdempetan. Nah teman-teman bisa lihat nih. Nih rumah saya itu benar-benar berdempetan teman-teman. Nih yang di sebelah sini rumah tetangga saya pas di sebelah sini. Lalu nih di sebelah kanan saya ini tempat tetangga saya. Jadi kalau saya sampai menyimpan sampah ini terlalu lama atau sampai 2 hari 3 hari, saya nggak kepingin sampah-sampah ini menimbulkan bau gitu judulnya. Makanya setiap sore saya usahakan untuk menabung sampah-sampah saya atau menyicil sampah-sampah saya gitu teman-teman. Nah ini sudah saya timbun, tadi juga sudah saya kasih POC yang saya buat dari kulit nanas dan air beras yang pernah saya ceritakan itu. Tapi saya nggak mau bikin terlalu basah karena di bawah komposter saya ini, tempat komposter saya ini itu ada lubang-lubang teman-teman. Ini adalah komposter saya yang pertama kali saya punya. Saya masih belum tahu sistem yang benar-benar bersih, yang kita nggak perlu ribut dengan air lindi ya teman-teman. Jadi ya ini adalah yang pertama, makanya masih saya pertahankan karena mereka benar-benar berjasa dengan saya. Nah beginilah caranya saya menyimpan kompos atau sampah-sampah saya di dalam ember-ember. Jadi selalu saya rolling dan di rolling, begitu siap langsung bisa saya panen, begitu teman-teman. Oke, demikianlah cerita saya sore ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tertarik ya untuk membuat kompos di rumah sendiri. Dan ini setelahnya saya tutup. Selesai. Begitu teman-teman. Dan ini saya kasih lihat ya. Ini adalah pupuk dari perut ikan yang waktu itu saya bikin videonya, vlognya ya. Nah tuh ada lalat-lalat nih. Ini lalat-lalatnya udah mulai menetas teman-teman, dan dimakan sama semut tuh. Makanya kenapa saya nggak mau panen dulu, memang benar-benar mereka berproses nggak ada teman-teman ya. Ini sebagian masih hidup tuh, teman-teman bisa lihat, dimakan sama semut. Nanti semut-semut ini pun akan menghilang dengan sendirinya. Jadi kalau semut-semut ini hilang, berarti pupuk padat dari perut ikan ini sudah siap untuk dipanen, begitu teman-teman. Dan ini tidak beraroma, alhamdulillah.
begitu. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, bisa scroll, oke? Makasih ya teman-teman yang udah ngikutin video saya. Dan ini sebagian tanaman-tanaman saya yang sudah saya perlihatkan pagi tadi ya di video saya sebelumnya. Begini sampah dari pupuk-pupuknya pun saya cuman pakai pupuk kandang, dan untuk media tanamnya saya pakai kompos yang saya buat dari sampah organik. Ini juga mau saya kasih lihat teman-teman. Tada! Nih timunnya sudah segede ini, Masya Allah. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini timun lalap teman-teman. Saya seneng banget, Masya Allah. Walaupun masih satu, kalau yang di sini gagal, nggak apa-apa deh. Yang penting sudah ada satu, ini saya sudah seneng banget teman-teman. Nah di sini, ini Alhamdulillah juga sudah ada bakal buah. Mudah-mudahan mereka jadi seperti yang ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya video saya. Semoga sedikit kegiatan saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mau membuat kompos sendiri di rumah dengan cara mengolah sampah organik yang kita pakai setiap hari. Karena perlu kita tahu, sampah organik itu sejujurnya lebih banyak dibandingkan sampah anorganik atau sampah plastik ya, yang kita buang. Jadi sebaiknya kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pakai ya teman-teman, apa yang kita buat gitu ya. Jadi dengan cara membuat komposter ini gitu ya teman-teman semuanya. Oke, demikianlah video saya, kegiatan saya di sore hari. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf kalau kata-katanya dibolak-balik karena saya sendiri juga masih belajar. Jadi yuk kita membuat komposter bareng-bareng. Yuk kita bercocok tanam sayur mayur di rumah kita, walaupun dengan lahan yang super minimalis seperti di tempat saya. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Makasih juga buat teman-teman yang udah mau subscribe dan mau mengikuti video saya. Dan yang belum, yuk ditonton video saya. Jangan lupa ya, subscribe, share, dan pencet tombol loncengnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bunda-bunda sayang. Dah.